Horror Story Fever. Judul Horor Penantian Bayi. Saat ini Danar dan Hesta sudah 5 tahun menikah, tapi mereka belum dikaruniai momongan. Padahal mereka berdua sudah memiliki kondisi yang cukup mapan. Mereka memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, dan juga karir yang cemerlang. Mereka sudah beberapa kali memeriksakan kondisi kandungan ke dokter. Tapi setelah dicek oleh dokter, dipastikan mereka dalam kondisi yang prima. Akhirnya mereka sepakat mengikuti terapi yang disarankan oleh dokter kandungan. Suatu hari di kantor saat Hesta sedang bersiap-siap untuk presentasi, tiba-tiba ada seorang office girl mendekati dia. "Maaf Bu, kalau saya kurang sopan. Dengar-dengar ibu belum memiliki keturunan ya?" tanya office girl tersebut polos. Hampir merah wajah Hesta mendengar pertanyaan tersebut. Seorang office girl berani bertanya masalah pribadi seperti itu. "Apa urusanmu menanyakan hal pribadi saya?" jawab Hesta ketus. "Maaf Bu, kalau saya kurang sopan. Saya hanya ingin membantu," ucap office girl tersebut sambil tertunduk dan merasa bersalah. Baru saja ia mau meninggalkan ruangan, lalu Hesta pun memanggilnya. "Ibu, maaf. Saya harusnya tadi tidak marah-marah. Boleh kesini sebentar?" ucap Hesta. "Iya Bu, justru saya yang minta maaf," ucap wanita itu sekali lagi. "Maksud ibu bisa membantu itu seperti apa ya?" kata Hesta. "Begini Bu, saya ada kenal orang pintar di daerah saya. Dia bisa mengobati penyakit apapun termasuk memperoleh keturunan Bu. Sudah banyak orang yang berobat di sana juga," kata office girl tadi. Sebenarnya Hesta itu adalah orang yang sangat modern. Dia tidak percaya terhadap hal-hal gaib seperti itu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, mungkin tidak ada salahnya juga dia mencari alternatif lain, pikir Hesta. "Boleh Bu, di mana ya rumah orang tersebut?" kata Hesta. "Kalau ibu mau, nanti pulang ibu bisa bareng sama saya," jawab wanita itu dengan raut wajah serius. Siang itu, Hesta mengajak office girl tadi yang ternyata bernama Ratna pulang ke rumahnya. Sekaligus Ratna mengantarkan Hesta ke tempat Mbah Dujon, orang pintar yang dimaksud oleh Ratna tadi. "Assalamualaikum," ucap Hesta. Tiba-tiba pintu terbuka lebar. Suasana rumah sangat gelap, terkesan sangat kotor dan tidak terurus. Belum lagi bau menyan yang kuat, benar-benar sangat menyengat. "Masuk," suara parau laki-laki setengah baya menyambut kedatangan mereka berdua. Lalu Hesta dan Ratna mendekati Mbah Dujon. "Kalian mau apa kesini?" ucap Mbah Dujon. Begini Mbah, saya mau punya keturunan." Belum selesai Hesta berbicara, Mbah Dujon langsung memotong pembicaraannya. "Kamu bisa mendapatkan anak, tapi apakah kamu siap dengan resikonya?" kata Mbah Dujon. "Maksudnya resiko seperti apa ya Mbah?" tanya Hesta. "Syaratnya berat," kata Mbah Dujon. "Kamu harus datang lagi besok sambil membawa ayam kampung warna hitam." Hesta berpikir sebentar. Sepertinya syaratnya tidak terlalu sulit. "Baik Mbah, nanti saya akan carikan," jawab Hesta. Dan Hesta pun pulang kembali ke rumahnya setelah mengantar Ratna. Malam itu Hesta sangat galau, antara menceritakan usahanya ke Mbah Dujon tadi kepada suaminya Danar, tapi kalau Hesta cerita pasti Danar akan marah, karena dia sangat tidak menyukai hal-hal mistis seperti ini.
Akhirnya Hasta pun memutuskan untuk tidak menceritakan apa-apa kepadanya. Keesokan paginya Hasta pergi ke pasar. Dia mencari ayam kampung hitam seperti yang disuruh oleh Mbak Dujon. Walaupun sebenarnya agak sulit, tapi akhirnya dia pun mendapatkannya. Siang itu Hasta pun kembali ke tempat Mbak Dujon sambil membawa ayam hitam tersebut. Dan seperti biasa, pintu rumah Mbak Dujon pun terbuka secara otomatis saat Hasta datang. "Apakah kamu sudah bawa persyaratan saya kemarin?" ucap Mbak Dujon. "Sudah, Mbah," ucap Hasta. Lalu ayam itu digeletakkan di sesajen Mbah Dujon, dan mulut Mbah Dujon pun mulai komat kamit. Tidak terlalu jelas terdengar oleh Hasta apa yang diucapkannya. Tiba-tiba mata Mbah Dujon yang tadinya tertutup terbuka lagi dan menatap Hasta. "Kamu sudah siap?" ucap Mbah Dujon. "Siap apa ya, Mbah?" jawab Hasta bingung. "Kamu harus makan ayam ini hidup-hidup dan harus habis," ucap Mbah Dujon. "Apa?" ucap Hasta bingung. Sepertinya dia tidak akan sanggup untuk melakukan hal tersebut. "Aku tidak bisa, Mbah," jawab Hasta. "Berarti kamu tidak akan memiliki keturunan," ucap Mbah Dujon. Hasta pun memikirkan kembali usahanya untuk datang ke Mbah Dujon. Dia mulai berpikir keras dengan keinginannya untuk mendapatkan momongan tersebut. Dan akhirnya Hasta pun berani untuk melakukannya. Dia mencoba memakan ayam hidup itu sampai habis. Dan setelah satu gigitan lagi, tiba-tiba Hasta merasakan rasa mual yang luar biasa. Akhirnya tidak tertahankan untuk memuntahkan semua daging ayam yang telah dia makan tadi. "Kamu gagal," ucap Mbah Dujon. "Tapi kamu tetap akan mendapatkan anak itu," ucap Mbah Dujon dengan kata-kata yang misterius. Entah mengapa setelah pulang dari tempat Mbah Dujon, Hasta merasa menjadi sangat gelisah. Hasta menjadi merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Hasta langsung istighfar, mengingat Allah dan meminta ampun. Malam itu jantung Hasta terus deg-degan. Entah ini pertanda apa. Tiba-tiba suara telepon rumah berbunyi. "Kring, kring." Hasta pun langsung menjawabnya. "Halo, apakah ini dengan Ibu Hasta?" ucap pria di telepon. "Betul, dengan saya sendiri, Pak," jawab Hasta. "Saya dari kepolisian, Bu. Suami Ibu, Bapak Danar, sedang berada di kantor polisi saat ini," ucap polisi tersebut. "Kantor polisi? Ada apa ya, Pak?" ucap Hasta getir. "Suami Ibu menabrak orang dan mengakibatkan korban meninggal dunia," ucap polisi tersebut. "Astagfirullah." Hasta pun segera menutup teleponnya dan menuju ke lokasi kantor polisi tersebut. Saat Hasta sampai di sana, dia melihat Danar dalam kondisi syok. Mukanya pucat pasi, dan saat Danar melihat Hasta, ia pun langsung memeluk Hasta dengan kencang. "Maafkan aku, sayang," ucapnya. "Iya, tidak apa-apa. Kamu sabar ya. Coba kamu ceritakan kejadiannya," ucap Hasta lembut untuk menenangkan perasaan Danar. "Aku tidak tahu, sayang. Kejadiannya begitu cepat. Tiba-tiba motor itu ada tepat di depan mobilku, sayang," cerita Danar. Dan tiba-tiba terdengar suara bayi. "Oe, oe." Kasihan sekali bayi ini. Bayi ini korban kecelakaan suami ibu. Orang tuanya langsung meninggal dunia di tempat. Tapi anehnya bayi ini sama sekali dalam kondisi sehat. Tidak ada luka sedikit pun, ucap Pak polisi itu. Bayi ini masih berusia 10 hari. "Boleh saya gendong bayi ini, Pak?" ucap Hasta. Tiba-tiba saat menggendong bayi tersebut, Hasta mengerti. Inilah yang dimaksud oleh Mbah Dujon. Dia tetap akan memiliki anak, tetapi bukan anak yang berasal dari rahimnya sendiri. Akhirnya Hasta pun pasrah dengan keadaan ini. Dia ikhlas menerima kenyataan
Danar pun tetap ditetapkan bersalah dan masuk penjara selama 2 tahun. Hasta memutuskan mengadopsi bayi ini untuknya. Pelajaran yang Hasta peroleh, jangan sekali-kali meminta pertolongan kepada manusia, karena sebenarnya hanya Tuhanlah yang memiliki rencana dan kuasa segala-galanya.